Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber ya. Narasumber dari insya Allah yang akan caleg dari Dapil 1. Ya, dengan siapa nih manggilnya nih? Kang Ya. apa gimana? Karena orang Sunda itu harusnya Kang. Kang. Jadi Kang Nana. Oh, Kang Nana. Kang Nana Suryana. Oh, Kang Nana Suryana. Salam Ya. kenal, Kang. Terima kasih. Nah, Salam juga. Kang Nana sehat? Alhamdulillah. Aduh, kegiatannya apa sekarang, Kang? Saya adalah salah satu konsultan pemberdayaan masyarakat saat ini. Ya. Tapi selain itu saya punya salah satu bisnis yaitu peternak puyuh saya. Oh, peternak puyuh. Iya, jadi puyuh itu ternyata cukup menghasilkan. Oh, Tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti kita ketemu berdua aja. boleh. Supaya lebih bisa dieksplor. Boleh. Mana sih cara beternak puyuh yang baik dan benar. Oh, kita ke TKP ya. Betul. Sudah lama, Kang, beternak puyuh? Hampir kurang lebih 1 tahun ini. Oh, 1 tahun. Karena memang kalau kita lihat di dalam artikel, Ya. khususnya dari Ikatan Peternak Puyuh Indonesia, ya, itu sebenarnya kebutuhan untuk telur puyuh itu masih cukup 2,3 juta per minggu. Tapi saat ini kita baru bisa menyediakan 600.000. Jadi peluang untuk bisnis telur puyuh masih cukup luas lah. Menjanjikan ya. Menjanjikan sekali. Karena masih terbilang langka juga ya. Betul. Karena memang puyuh ini memang belum terlalu populer ya. Ya. Seperti ayam petelur ataupun pengemukan ya. Tapi pada prinsipnya semua yang peternak kan itu butuh semacam ilmu. Ya. Karena menyangkut masalah barang hidup yang kita pelihara. Sehingga beda antara penggemukan dengan telur adalah kalau gemuk bisa pakannya apa aja. Tapi kalau telur memang harus ada semacam komposisi yang dia memang secara alamiah itu bisa betul setiap hari. Karena kan panen tiap hari. Oh, setiap hari. Iya, Kang Yusuf. Berarti setiap hari ada transaksi ekonomi ya? Setiap hari? Harus ya. Kalau beli pakannya juga kan tiap hari kan. Oh iya. Jadi konsekuensinya kalau nggak tiap hari agak repot juga gitu. Iya. Gitu. Karena kan puyuh itu makan tiap hari. Iya, makhluk hidup ya. Betul. Tidak bisa didiamkan ya. Kecuali kayak baju apa gitu kan. Butuh perawatan. Perawatan khusus. Itu Kang Nana sendiri apa itu? Saya ada pekerja memang yang bekerja di situ. Tapi pada prinsipnya bahwa saya tetap leader di situ. Ya. Dalam artian memang mereka pekerja itu saya tanamkan bahwa yang namanya kita piara ini adalah makhluk hidup. Ya. Jadi saya juga agak beda. Karena beda mungkin kita bisnis baju ya. Kalau baju kan barang mati kan. Ya. Kalau barang hidup otomatis dari sisi pengawasan, pemantauan. Dan juga kita harus lihat kenapa puyuh ini lemes, butuh vitamin, butuh apa. Ini kan kita harus tiap hari kita lihat. Sehingga produksi telur itu cukup bagus. Karena kalau sampai nggak produksi, puyuh itu butuh 0,23 gram pakan. Tapi kalau tidak produksi otomatis 1 ekor kita sudah rugi. Ya. Dia makan tapi tidak bertelur. Nah itu yang memang harus kita jaga. Sehingga memang pengawasan, pemantauan juga ya sekarang kan zaman media ya. Betul. Jadi semua banyak bisa kita lihat. Ya ke depan itu bahwa sebenarnya yang harus ditekankan adalah kemauan. Karena sekarang cara belajar itu cukup banyak. Ya. Apalagi mungkin kalau kita bicara artikel itu, ya, udah banyak baik dari domestik maupun internasional dari luar ya, itu banyak yang ke masalah puyuh. Kayaknya nggak habis 1 jam 2 jam kalau ngomongin puyuh ya. Makanya nanti langsung ke TKP aja. betul, TKP sekalian kita lihat gimana. Ya, prosesnya mungkin dari awal, mungkin nanti bisa ada acara khusus ya. Betul. Yang di lapangan soalnya waktunya nggak bisa lama kan kalau begini, jadi nggak leluasa juga. Saya tunggu. Iya betul, siap. Ya balik lagi gini ke tema atau inti dari apa yang akan kita sampaikan ya. Ya. Mau nyalek ya ceritanya nih Kang Nana ini nih. Insya Allah 2024. Insya Allah ya. Ya. Apa yang mendorong Kang Nana mau nyalek itu?
Ya, sebenarnya kalau bicara menyangkut masalah mendorong itu adalah kita berangkat dari salah satu kegalauannya. Ya. Kegalauan tentang sebenarnya karena saya di DPRD, jadi sebelum saya DPRD aja lah ya. Ya. Kegalauan menyangkut masalah good governance Kabupaten Bogor. Hmm. Kenapa good governance itu perlu? Karena good governance itu adalah menyangkut 3 mekanisme yang terjadi, baik itu yudikatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, dengan adanya legislatif, sebenarnya legislatif itu punya kemampuan kan, untuk bisa membuat satu kebijakan, kedua penganggaran, ketiga monitoring. Oleh karena itu saya mengharapkan ke depan Bogor ini bisa menjadi salah satu ikon ya semacam percontohan kabupaten yang secara kecerdasan manusianya itu terukur, penghasilan masyarakatnya itu juga tercukupi. Yang ketiga adalah sosial ekonomi masyarakat dan keberagaman menjadi salah satu yang merukunkan mereka di Kabupaten Bogor. Jadi itu yang saya lihat bahwa banyak potensi yang kita bisa gali, hanya memang yang dibutuhkan itu adalah goodwill. Nah, goodwill-nya itulah, oleh karena itu goodwill ini akan coba saya bangun. Ya, makanya saya bilang yang bagus itu adalah menyangkut masalah kultur egaliter. Yang pernah Pak Fahri sampaikan. Kultur egaliter itu sangat berbahaya apabila yang pemimpin itu tidak punya kapasitas dan leadership. Nah, sehingga ke depan kita mengharapkan bahwa dewan kita berfungsi dengan baik, eksekutif kita berfungsi dengan baik, yudikatif kita berfungsi dengan baik. Apabila ada yang tidak berfungsi baik, tetap pengawasan di legislatif. Itu fungsi kita. Oleh karena itu sebenarnya seluruh mekanisme yang terjadi di dalam pemerintahan itu tidak bisa terlepas dari fungsi legislatif dan yudikatif. Gitu. Jadi ada goodwill yang saya akan bangun di sini. Benar-benar yang berkualitas ya. Harus berkualitas. Karena anggota dewan itu bahasanya bukan menjadi petugas partai. Harus jadi petugas rakyat. Nah, itu dia. Yang selalu Waketum yang ucapkan ya. Betul. Dan yang namanya menjadi petugas rakyat harus punya kemampuan. Bukan hanya keinginan. Karena kalau keinginan tanpa kemampuan, yang berbahaya adalah keinginan ini akan didistorsi oleh kepentingan-kepentingan. Tapi kalau sudah punya kemampuan, punya keinginan, insya Allah itu bisa berjalan. Karena niatan baik itu akan diperoleh dengan cara-cara. Oh, seperti itu. Emang Kang Nanak sendiri ngelihat anggota legislatif di Kabupaten Bogor itu seperti apa yang mungkin melihatnya gitu? Ya, saya mungkin skupnya kita lihat gini. Anggota dewan setelah dia duduk, sebenarnya lebih banyak menurut kepada instruksi partai. Salah satu kenapa saya mau menjadi salah satu bacalek dari Partai Gelora adalah statement dari Bang Fahri. Bahwa setelah misalnya insya Allah saya duduk, saya punya pemikiran yang tidak sesuai dengan keinginan partai. Tapi saya bisa sampaikan, kita bisa perdebatkan gagasan-gagasan saya, itu bisa masuk, bisa diterima. Tapi kalau partai enggak. Karena di dalam partai itu hanya ada 2, koalisi dan oposisi. Betul. Nah harusnya dewan itu tidak boleh di oposisi atau di koalisi. Yang menyatakan bahwa yang namanya oposisi koalisi itu kan sebenarnya kepentingan kan. Setelah itu yang terjadi apa? Tidak ada lagi yang namanya mekanisme bahwa dewan itu berfungsi 3 itu. Khususnya pengawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah, itu selalu oke. Kenapa? Itu adalah koalisi kita. Itu beda. Karena kalau seperti itu, saya bilang one pulse ya. Dewan itu seperti paduan suara buat apa? Betul. Sedangkan masyarakat itu memilih kita, itu ingin kita itu masyarakat itu bernilai pilihan ke kita. Dan kita dipilih juga bermartabat. Jadi imbang. Masyarakat memilih kita karena kita bernilai.
punya kapasitas, punya gagasan, punya niatan untuk membangun mereka masyarakat lebih baik. Tapi kita juga harus bermartabat dengan apa? Kita memposisikan diri kita bukan karena gila kekuasaan atau gila hormat, tapi kita bermartabat adalah kita memposisikan bahwa masyarakat itu adalah sebagai orang yang harus kita perjuangkan. Itu yang selalu saya sampaikan, bahwa demokrasi bukan hanya hak memilih dan dipilih, tapi gimana menjadi pemilih yang bernilai dan dipilih yang bermartabat. Gitu. Gitu ya. Luar biasa. Yang saya juga lihat ya, fenomena yang saya lihat di media sosial itu, fenomena yang sekarang yang terjadi itu ya. Contoh ya, yang viral misalnya jalan rusak. Justru apa ya? Diviralkan oleh masyarakat. Sudah viral baru dieksekusi gitu loh. Nah, itu yang saya lihat nih di media sosial sekarang ini ya. Udah bukan hal yang aneh gitu. Jadi viral dulu baru dieksekusi. Ya, berarti kan fungsi wakil rakyat ini kurang, ya kan, di Kabupaten Bogor ini. Ya, mungkin seperti itu ya saya lihat. Nah, terus untuk Pak Nana sendiri nih ya, apa yang udah dilakukan? Adalah saya sampaikan bahwa saya adalah ketua peternakan puyuh di Kecamatan Cipinang. Ya. Jadi saya punya di situ. Yang pasti saya memang kayak saya bangun pertama adalah dari UMKM. Ada beberapa UMKM yang saya bangun khususnya untuk telur puyuh, sehingga memang pemasaran saya bukan hanya menyangkut masalah dalam jumlah partai besar, tapi saya sudah mikaan. Mungkin nanti kalau pas ada podcast di tempat saya nanti akan saya sampaikan. Gimana sih mekanisme UMKM ini bisa berjalan dengan adanya. Kedua, saya ada program yang namanya ngomel tapi ngompol. Apa tuh? Lucu kan bahasanya? Singkatan apa? Ngomel itu adalah ngopi malam. Ngopi malam, ngomel. Karena ngompol. Karena ngompol. Ngompol apa? Ngomong politik. Politik. Nah, yang jadi masalah adalah masyarakat sekarang itu mungkin sedikit antipati ya. Betul. Bukan sedikit, mungkin banyak. Hampir sih. Nah, kita harus bangun kesadaran masyarakat. Karena memang politik kita itu politik. Selama ini terus saja politik kita ini politik yang pragmatis. Iya. Orang bicara politik, masyarakat pengennya dikasih uang, kita menjabat sebagai anggota dewan pengennya uang. Benar. Itu pasti. Iya. Akhirnya yang terjadi transaksional. Sudah jadi 5 tahun. Kita harus bangun. Karena jujur saja pemilih milenial sekarang ini di 2024 cukup banyak. Tahu kan persentasenya. Sehingga mereka harus kita didik. Karena tidak boleh yang namanya antipati terhadap politik. Politik ini memegang peranan penting. Karena gimana pun seorang legislatif yang punya kapasitas, punya pemikiran, punya terobosan, atau pemikiran out of the box, itu dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau kita orang kaya, kita mungkin bisa membiayai yatim piatu mungkin 1 RT, 1 RW, 1 kelurahan. Tapi legislatif, suatu kebijakan bisa merubah seluruh. Itu yang harus kita menjadi tujuan kita. Gitu loh. Itu yang kedua, tentang ngomel karena ngomong. Yang ketiga adalah saya juga membangun komunikasi dengan para ulama. Nah, karena di Bogor ini ulama salah satu yang harus kita anggap bahwa mereka adalah bisa mempengaruhi daripada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita melihat bahwa agama dengan politik yang disampaikan oleh ketua umum kita, Pak Anies Mata, politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Benar. Walaupun ada yang namanya pemecahan karena unsur agama, politik identitas segala macam. Tapi agama dan politik jadi satu kesatuan. Sehingga sebenarnya yang harus kita sampaikan ke mereka adalah ada semacam komitmen dengan para ulama, sehingga mereka itu melihat bahwa kehadiran kita itu bisa menjadi hal yang positif untuk mereka. Sehingga ke depannya itu saya lihat ulama itu tidak melihat bahwa politik itu politik identitas. Agama adalah suatu keyakinan, tapi politik adalah suatu terobosan dalam hal gagasan. Itu satu yang memang bukan yang
mata pisau yang berbeda, itu satu jalur. Garis merahnya jelas. Hanya tinggal komunikasi kita dengan para ulama, sehingga mereka bisa memberikan semacam pengertian kepada umatnya, kepada pengikutnya, hingga mungkin mudah-mudahan di 2024 mereka bisa memilih memang bacalek yang punya kapasitas, punya gagasan, punya niatan, dan yang pasti punya terobosan untuk perbaikan Kabupaten Bogor. Luar biasa sekali ya. Jadi lebih ke itu ya yang sudah dilakukan. Terus visi misi Kang Nana sendiri nih jika pilih apa? Ya. Gimana? Visi saya adalah saya pengen Bogor itu pertama adalah good governance. Kedua adalah masyarakat cerdas dan bertakwa. Yang ketiga adalah kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, baik di semua lapisan, berdasarkan kemampuan sumber daya PAD yang kita miliki. Itu visi saya. Visi saya memang saya banyak bisa mengembangkan yang namanya, karena saya awal di konsultan, jadi pemberdayaan masyarakat itu harus kita lakukan. Kedua, kebijakan harus kita kuatkan. Ketiga, sumber-sumber keuangan yang sifatnya produktif harus kita kucurkan. Dan yang keempat adalah bikin kelompok-kelompok masyarakat untuk bisa lebih produktif, bukan konsumtif yang selama ini terjadi. Sehingga ke depan misi saya adalah menjadikan Bogor bermartabat dan juga berpenghasilan, berkecukupan. Gitu. Tapi sebenarnya sih sudah dilakukan ya dengan membuka sedikit lapangan pekerjaan dengan Lorpuyo itu, Kang Nana itu udah bisa membuka lapangan pekerjaan, setidaknya sudah bisa lah salah satunya memberdayakan ya masyarakat sekitar. Belum optimal. Ya. Mudah-mudahan setelah jadi bacalek lebih luas lagi ya. Mungkin nanti di sekitaran rumah, sekitar RT RW dan memperluas ke Kabupaten Bogor. Amin. Karena emang lapangan pekerjaan kita tuh kurang ya di Kabupaten Bogor itu. Jangan bicara lapangan pekerjaan, menciptakan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya ya. Mungkin itu aja ya Kang Nana. Cuman saya ada sedikit bukan game, bukan permainan, cuman hanya ini. Nah, di sini saya ada nama-nama tokoh politik, ada di nama tokoh politik Kabupaten Bogor ataupun nasional ya. Nah, nanti Kang Nana terbenak apa nih dari nama dari yang keluar dari sini? Ya, enggak, dengan silakan. satu statement ya. Ya, dengan satu statement, silakan. Aduh, langsung dua nih. Ya, pilih salah satu. Satu aja ya. Ya, jangan dua-dua, terpusing. Ini gimana bukanya nih? Ini kocok aja begini. Oh, nah nanti keluar ya. Karena nggak biasa ikut arisan. Ya, kalau gini kan biasa arisan nih kan. Iya. Kira-kira siapa? Ada tokoh Kabupaten Bogor, ada tokoh nasional. Joko Widodo. Presiden kita berarti. Ya. Silakan. Ini satu kata. Apa yang di benak Kang Nana muncul saja. Ya, jangan banyak-banyak lah. Ya. Leadership-nya tidak ada. Leadership tidak ada. Kesederhanaan bukan mencerminkan kemampuan dalam hal gagasan. Ya. Yang ketiga adalah, karena tiga aja ya. Oligarki. Mungkin karena kebutuhan oligarki. Emang betul. Ya, jadi pada prinsipnya presiden itu memang harus orang yang punya gagasan, kecerdasan, dan leadership. Mudah-mudahan 2024 kita punya presiden itu. Siapapun presiden. Betul. Yang pasti bukan kita milih orang, bukan Anies ataupun Prabowo atau Ganjar. Tapi kita mengharapkan bahwa presiden 2024 punya gagasan, punya ide, punya terobosan, sehingga masyarakat khususnya dalam pembukaan itu punya perubahan, baik dari kesejahteraan, kecerdasan. Yang penting adalah bahwa masyarakat ini hidup damai dan amin. Amin. Luar biasa sekali ya. Mungkin
Itu aja ya Kang Terima Nana. kasih. Dan terakhir belum closing, ada pesan mungkin buat teman-teman Kabupaten Bogor atau teman pemilih nanti di pemilu 2024. Ya. Jangan apatis terhadap politik, karena politik itu bukan jahat. Tapi politik itu adalah gimana kerangka pikir kita ke depan membahas politik dengan gagasan, dengan ide. Karena politik itu adalah dinamis, bukan statis. Sehingga sebenarnya ke depan itu kita harapkan bahwa milenial harus menjadi leader-leader positif, leader-leader kader yang bagus dalam partai politik. Dan yang pasti, kultur egaliter itu harus dibangun dengan gagasan, kecerdasan, dan leadership. Mungkin itu aja. Waduh, luar biasa sekali nih mah. Obrolannya sih daging kayaknya untuk 20 menit, 30 menit nggak cukup kayaknya. Mungkin itu aja ya. Jika ada pertanyaan silakan komentar di akun media sosial Gelora Kabupaten Bogor. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Nana atas waktunya. Terima kasih. Ya, tenun. Aku Gelora, kamu Gelora, kita semua partai Gelora.